Oke, berarti sekarang gua akan tanya pertanyaan terakhir sebelum kalian perdebatkan dari masing-masing. Siapa pemenangnya menurut kalian? Silahkan, Anda menang tos. Saya lempar. Nggak ada lempar-lemparan. Kalau saya, Iya. ini mirip sebenarnya dua tim ini ya. Sangat mirip, cukup mirip. Makanya ya bisa ada faktor membosankannya di partai final ini. Karena dua-dua sama. Cukup efektif. Sama kuatnya lah. Sama kuat, mainnya efektivitas yang diutamakan gitu. Tapi kalau lebih unggul, jujur. Selamat datang di Versus! Yo! Program sepak bola yang akan mempertemukan dua argumen dari dua tokoh sepak bola yang ada saat ini. Gokil, udah di toko sekarang. Udah di toko. Bentar lagi budayawan kita nih. Yang pertama ada pedagang lapangan, udah pernah dilakoni. Pelatih sepak bola, bukan, pelatih futsal, saya ralat. Pelatih KKS, sekarang menjadi juragan dari lapangan sepak bola dan mini soccer. Ada Coach Jasen. Yo! Yo! Lawan saya kembali. Kemudian sebelah kiri saya ada seorang pedagang senjata yang aktif tapi di balik layar. Kemudian juga di balik layar dia ternyata punya PH yang diam-diam bersaing dengan industri-industri lain ya. Apa? Ada kan PH? Enggak ya? Enggak punya? Kaks. Oh, dan sebut tuh. Ya nggak apa-apa, Ya, nggak sebut apa-apa, aja. ya. Kaks. Ya itu Kaks. Jadi sponsor kalau ke Kaks itu ya punya Mamat ternyata ya. Dia oposisi pemerintah. Itu dia ada Mamat Alkatiri. Yoi! Bukan dukun. Dukun. Nah, Ari Keriting doang yang dukun, nggak usah di saya. Tapi si Yono Bakri juga ada dukunnya ya? Semua kayaknya lagi. Bang Ari udah transfer. Gila. Pak Ari Keriting kalau udah sekali tangan begini beres tuh. Gue awalnya pikirnya gimmicknya, ternyata beneran. Enggak. Gue pikir buat syuting. Oke, kita nggak akan ngomongin Yono Bakri di sini karena kita akan ngomongin sepak bola. Karena ini temanya dari sepak bola Eropa, di mana sebentar lagi kita akan tahu di akhir pekan akan ada final Liga Champions antara Paris Saint-Germain lawan Inter Milan. Ini ada. Bentar, Mat. Lu selama nggak ada gue, ada perlawanan nggak dari narsum lain? Hamka Hamzah aja nurut sama. dia kan masih itu. Gak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Cuman dari gue aja. Iya. Sekarang udah mulai mau tingkat tinggi nih UEFA yang debat sama saya. Waduh. Udah mau diundang UEFA-nya. Severin yang datang nanti ya. Mafia itu. Mafia. Tapi kemarin lupa ini medali kurang 3 ya waktu kemarin. Karena dipersiapkan MU yang juara. Ternyata enggak. Kasihan udah dibantu sampai ke medali-medali tetap nggak juara. Oke, menuju laga final sedikit aja kita rangkum. PSG bisa mengalahkan Real Madrid yang notabene katanya remontada DNA Eropa, raja dari Eropa, tapi ternyata bisa dilibas oleh Arsenal. Kemudian Arsenal dikalahkan oleh PSG yang akhirnya bisa melaju ke final. Sementara Inter Milan bisa mengalahkan dua juga tim yang mungkin favorit, ada Bayern Munchen, kemudian ada Barcelona, yang mungkin bisa dibilang kedua tim ini yang satu favorit tapi anak-anak muda, yang satu pengalaman tapi sebenarnya pemain-pemainnya tua dan mungkin awalnya juga tidak dijauhkan ada ke final. Kita akan ngomongin siapa yang akan memenangkan trofi Liga Champions ini dan strategi apa yang akan digunakan oleh Luis Enrique dan Simone Inzaghi menurut kalian. Boleh dibalik ininya papannya. Karena kita tahu cara permainan PSG yang sangat kolektif dan Inter Milan yang punya transisi cepat. Siapa yang akan memenangkan kita tulis dulu. Siapa yang akan memenangkannya? Apa Betul. gimana? Apa nanti di obrolan aja? Ini strategi aja. Strategi dulu kalau gitu, kita simpan dulu. Strategi aja 3 ya. Strategi dulu. Strategi apa yang harus digunakan Luis Enrique dan Simone Inzaghi? Jadi masing-masing. Oh, Tuliskan masing-masing 3 poin. ya? Masing-masing. Kita tahu Inter Milan juga di awal mungkin banyak yang meragukan karena secara kondisi keuangannya, kemudian pemainnya mungkin tadi gue bilang banyak yang 30 tahunan ke atas. Acerbi udah di atas 36, bahkan mau 37. Sommer ya, kiper masih oke. Mkhitaryan 36 tahun, Hakan udah di atas 30 tahun, Barella masih muda oke. Di tengah di depan Lautaro Thuram doang yang bisa dipakai. Taremi sama Arnautovic ya abang-abangan aja lah di sana. Kemudian di backnya Pavard yang masih prime,
ada Bastoni, di kiri ada Di Marco. Lu mau tulis buku atau di apa? Dumfries. Enggak kan dua-dua. Kemudian Kok dua-dua strategi satu lah? PSG Simone apa? sama Satu, Inter satu. Ya udah, terus apa lagi? Iya, PSG apa lagi? Ini tiga-tiga. Begini ya, caranya. apa aja kira-kira strategi yang Tiga bisa strategi PSG, tiga strategi Inter. memanfaatkan misalkan apa titik lemahnya siapa gitu lo poin-poinnya bisa dibahas. Oke. Oke? Siapa yang mulai dulu nih? Masih pakai koin nggak sih sekarang? Masih ya? Oh, udah Nicole sekarang, Beckhamnya udah hilang. Itu Beckhamnya kebawa pulang lu ya? Iya, masih ada. Bentar, gue apa? Lo pasti MU, dia Nicole. Karena Iya. dia- Oke. Udah pilih yang 16 aja nggak apa-apa lah, sekali-sekali, coach. Ya kan? anjing. Selalu. Kan Minum gua lagi. untuk kesekian kalinya. Selalu. Nicole, saya. Andy Cole Oh, iya. di dalam air. Andy Cole mandi. Andy Cole mandi. Gosok gigi dia. Mau jawab duluan apa mau ngasih coach duluan? Jawab dong. Jawab duluan. Enak Oke. aja giliran kalau coach yang ini nggak ada pilihan coach mau lempar ke Mamat dulu nggak. Oke. Boleh. Strategi apa dulu yang akan digunakan Luis Enrique maupun Simone Inzaghi? Luis Enrique ya. Ya. Yang pertama itu adalah harus sigap menutup sayap Inter Milan. Sigap nutup sayap Inter Milan. Sayap Inter Milan Oke, itu adalah kekuatannya. kunci satu-satunya dari tim biru hitam itu. Anjing. Ya, yang kedua kalau Inter mau bisa unggul dari PSG, Inter harus lebih cepat dan lebih agresif. Karena PSG itu kekuatannya adalah kembali bertahannya itu rapi dan cepat. Enggak, lu jangan bentar. Lu kasih dulu PSG apa, 3 Inter apa. Jangan ini kalau satu-satu. Enggak satu-satu langsung PSG langsung. apa. Oh, PSG apa? Oke, PSG. Biar enggak pusing. Moderator gimana sih ini? Ini harusnya dia Kan nggak boleh bebas. komentar dulu. Iya, harusnya bebas. Lu Harusnya daftar enggak jelas. Boleh, Ya, boleh, PSG aja. Nah, PSG satu tutup sayap Inter. Yang Oke. kedua adalah recovery babak kedua. Fokusnya di Recovery babak babak kedua kedua. itu suka lawan Aston Villa, kita tahu lawan Arsenal kebobolan juga babak kedua. Iya. Dan yang ke PSG karena kedalaman skuadnya itu sangat tipis. Maka di sisa ini latihan maka tidak boleh ada cedera. Jadi harus cukup santai aja lah, jangan dikasih forsir yang gimana-gimana. Emang ketika Inter latihan. kedalaman skuadnya tinggi. Lumayan Bagus. lebih bagus daripada di setiap posisi. Iya. Udah pulih dari cedera juga beberapa pemain, jadi udah cukup lah. Itu. Kalau Inter yang tadi tuh lebih cepat dan agresif ketika serangan balik. Yang kedua, ini masalah Simone Inzaghi dari Lazio. Pergantian pemain tidak tepat, tapi mulai belajar dia. Pergantiannya kan. Waktu lawan Barca sih Iya. bagus ya. Nah, dan juga Inter ya bagi fokusnya di Serie A gimana, dia harus memilih karena match terakhir malam ini, match terakhir dia apakah akan turunkan pemain yang tidak bermain nanti di final ataukah fight juga. Kalau itu dia salah memilih paket, maka Paketnya Inter mah fix lah. ya maksudnya kan kalau biasa kemarin dia lawan Serius, dua pertandingan terakhir itu dia masih Lawan Lazio setengah-setengah. masih Iya, iyalah. Dia setengah-setengah Iya, gitu. iya. Nah, Lazio full tapi tim ini lah. kan Nggak, kalau lawan PSG full tim lah. Iya. ya Membagi bukan dengan- yang ketika Napoli. Jadi strategi dia ketika lawan Napoli itu apakah dia mau main setengah-setengah Lawan atau Napoli sih? bukan persaingan dia Oh, dengan iya, yang Napoli terakhir kan ya? terakhir dia lawan Como kan. Como. Dia mau main Full setengah-setengah. tim lah pasti. Full tim. Atau full tim. Oh, Kalau ada. full tim harus dipikirkan pergantian, recovery pemain seperti apa. Kalau PSG kan lebih bebas tuh. Iya. Dia udah juara dari Udah lama. juara. Oke, itu dari dari Mamat. Tapi sebelum ke coaching, gue mau disclaimer dulu kepada Sobat Sportcast ya namanya ya? Gue sampai lupa. Sobat Sporty. Sobat Anda udah Sporty. berapa lama episode Udah di sini 2 masih lupa bulan anjir nama ya. fans Kayaknya udah kita. sebulan lewat kayaknya. Sobat Sporty gue disclaimer dulu kalau kita ini semuanya dua maupun host sebelum siaran ini nggak dikasih briefingan sehari sebelumnya baru langsung hari H. Iya, bukan hanya ini ya. Dari episode Iya. 1 Iya. kita tidak pernah tahu kita mau bahas apa. Freestyle. Betul. Jadi kalau kalian bilang kalian kurang data, kurang wawasannya kurang, Ya, kita karena nggak tahu. Kita nggak Kita bukan, tidak siap. bukan Betul, buku betul. yang tiba-tiba ditembak semua Iya, betul. semuanya Kita tahu. juga Ya. Mendadak semua. Bahkan kita nggak tahu bahasa apa. Betul. Topiknya mereka berdua nggak tahu, bahkan gua pun juga baru tahu di hari H beberapa jam sebelum syuting ya. Jadi sekali lagi ini benar-benar wawasan yang ada benar-benar nyantol di kepalanya masing-masing. Jadi mohon dimaklumi. Kita sekarang ke Coach Yasin, strategi apa dari PSG dan Inter? Strategi. PSG akan bermain terbuka, bermain high press, dan cepat. Cepat dalam arti transisi sirkulasi bola cepat. Berarti akan megang bola juga nih ya? Akan megang bola. Megang bola. Oke. Inter akan lebih bertahan di babak sendiri, bukan parkir base, tapi bertahan di babak sendiri untuk mendapatkan counter, incer counter yang cepat lewat sayap dan punya efektivitas tinggi. Oke.
bertahan dan counter. Udah tuh, satu paket tuh. Itu kan 3-3. Oh, iya, oke. Ketiga dia satu-satu aku jabarin kan. Tapi dia satu paket itu kalau paket, ini. satu paket. Jadi bertahan di daerah sendiri tapi counter. Tapi bertahannya tuh Untuk mendapatkan counter. Dan Jadi pikiran tidak high efektivitas. press. Tapi- PSG yang lebih high press. tapi akan parkir bus atau mid block menurut lo kalau Inter? Mid block. Mid block kan? Iya. Jadi nggak yang benar-benar di belakang kayak Spurs kemarin kan? Enggak. Kemudian counter serta terakhir apa? Efektivitas tinggi. Ya. Itu kan tapi efektivitas tinggi agak Jadi rancu. nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol Inter. Nggak butuh banyak peluang. Iya, iya. Oke, berarti sekarang gua akan tanya pertanyaan terakhir sebelum kalian perdebatkan dari masing-masing. Siapa pemenang menurut kalian? Silahkan, Anda menang tos. Saya lempar. Nggak ada lempar-lemparan. Kalau saya Iya. ini mirip sebenarnya dua tim ini ya. Sangat mirip, cukup mirip, makanya ya bisa ada faktor membosankannya di partai final ini karena Iya. dua-dua sama, cukup efektif. Sama kuatnya lah. Sama kuat, mainnya efektivitas yang diutamakan gitu. Tapi kalau lebih unggul, jujur, saya sedikit unggulkan Inter Milan. Wah, gue pikir lu kemarin ada postingan di mana ya? Jangan sampai Inter juara itu lu di mana? Iya, Di sebagai Sporting- fans Juve. Oh, Kalau iya, di sini iya, saya iya. harus Bagus, objektif dong. Objektif, benar. Objektif, sedikit saya lebih unggulkan Inter Milan. Kenapa? Karena saya punya... Sabar dulu, itu Oh, nanti iya. baru Oke. argumen Oh, nanti. yaudah. Lalu coach, Gue juga setuju. Gue bukan nah serius lo? fans, bukan Kita fans season yang netral lalu. nih. iya. Fans netral nih. Gue bukan fans dua-duanya, tapi kedua tim punya kelebihan dan kekurangan. Karena gue lebih suka permainan PSG, gue unggulkan PSG sedikit. Oke, sebelum argumentasinya, berarti ini udah masing-masing sudah terjabarkan. PSG menurut Mamat akan sigap menutup sayap Inter Milan. Berarti apakah menurut lo coach, emang Inter Milan cuma bisa dari sayap doang? Dari tengahnya nggak bisa ngasih bola ke Lautaro? Enggak, apa itu ke kan menurut dia, Thuram? bukan Iya, menurut makanya lo gue. ngebantah menurut lo dengan argumentasinya Mamat menurut lo benar apa enggak? Enggak setuju. Coba silakan. Mungkin 60-70% lebih sering serangan lewat sayap, iya. Tapi kekuatan Inter nggak hanya dari sayap. Betul, sepakat. Iya. Lini keduanya cukup sigap untuk menanggapi. Mereka kuat dengan bola atas. Second Counternya ball juga second juara ballnya mereka. bagus. Counternya juga cukup bagus. Jadi untuk gue sih Inter lebih mungkin unggul dari efektivitas dan efisien ya. Tapi dari sisi permainan ya PSG untuk gue. PSG. Iya. Ini ada yang bilang kalau yang satu punya pengalaman mental, makanya menurut kalian siapa yang lebih favorit? Siapa yang underdog? Itu dia. Makanya tadi penjelasan saya kenapa saya unggulkan Inter Milan adalah bahwa ada ketakutan di saya bahwa PSG itu anti klimaks. Itu kan yang terjadi juga ketika Bisa, Munchen bisa. ya. Iya. Ya, yang dia di final lawan apa PSG tuh? lawan Munchen. Munchen kan, Iya. Munchen juara kan. Itu Iya. juga kan PSG bagus banget tiba-tiba anti klimaks di final gitu. Dan ini final, mental itu berbicara kan. Kalau kita tanya pemain dari kedua tim ini yang punya catatan final, Barella udah final Eropa, ya kan. 2 tahun lalu juga final di Dembele Champions. juara dunia. Iya, tapi maksudnya lebih banyak mana? Ya lebih banyak Inter Milan pemain yang bermental juara dan lebih senior, lebih lebih dingin di kepala, lebih paham situasi. Lebih berpengalaman mungkin iya. Iya, Tapi lebih berpengalaman. justru karena PSG lebih banyak pemain muda, mereka bisa perform selama 90 menit dengan intensitas tinggi. Itu dia. Dan di situ Inter akan kesulitan. Maka dari itu gue bilang Inter nggak boleh ngikutin irama bermainnya PSG. Ya. Harus bermain dengan karakter mereka sendiri, which is sangat bagus di Champions League, efektif, efisien dan efektif, dan membuahkan hasil sampai mereka bisa masuk ke final itu bukan kebetulan kalau gue bilang. Lihat dari permainan ya. Ya. Tapi ya gue lebih percaya pemain mudanya PSG sih. Karena gue sebelum semifinal dimainkan, gue bikin video preview. Gue bilang, gue paling impress dari 4 tim ini, bahkan dari Barca dan Arsenal, itu permainan PSG. Betul. Gue juga setuju. Gue. Itu secara permainan gue impresif banget. Tapi PSG juga menunjukkan bahwa mereka bisa bermain efisien. Dan bisa cetak gol. Mungkin lawan Aston Villa gue setuju, away itu jelek banget. Iya, mereka kecolongan lah. Ya, itu gue setuju. Tapi match-match lainnya kan mereka luar biasa mainnya. Tapi ada yang bilang kan kalau misalkan Inter itu juga melaju ke final, faktor lucknya juga tinggi kan. Kayak mungkin
lawan Munchen kita tahu ada berapa kali peluang Harry Kane dan main-main lain di depan tuh ketolong karena finishingnya nggak begitu bagus dan Sommernya juga gila banget, termasuk lawan Barca gitu kan. Iya, tapi PSG juga punya Donnarumma juga gila banget. Iya kan, itu juga kan. Berarti itu juga bisa diperdebatkan kan. Jadi kalau lu bicara faktor luck, semua tim yang jadi juara itu pasti ada lucknya. Nggak mungkin nggak. Emang tim lu lah. Emang Spurs lebih bagus daripada MU? Enggak. Berapa peluang dapat Spurs? Enggak juga, itu kan luck banget golnya. Paling banyak Spurs 2 peluang kan ya? 3 kalau nggak salah. Iya. MU berapa? 16 shot atau banyak lah. Intinya kan itu luck juga. Iya. Iya kan? Dan akhirnya MU bukan hanya nggak menang trofi, tapi masa depan suram. Tolong, kita nggak bahas ini di pertandingan ini, anjing. Gue udah emosi nih. Masih ke bawah emosinya nih gue minggu ini. Gue kemarin 2 hari detox media sosial, nggak posting Jadi kalau Inter kalah makin runyam gitu. Iya, saya. Ini bukan tentang saya. Aduh, gue kesel banget nih. Sebenarnya saya menemukan satu titik ya, di masa-masa ini ya, adalah bahwa mendingan tim kita nggak usah ke final, enak aja kagak teman udah. Ya kalau Inter nggak juara, juara Serie A, nggak juara nggak juara Champions League, prospeknya masih bagus, pemain-pemain masih kompak, pelatihnya oke, nggak banyak yang berubah. Marotta presiden. Marotta. Nah kalau MU lebih parah lagi. Nggak tahu tuh mau dimulai dari mana. Duitnya dari Champions League akhirnya nggak dapat. Harus bayar aparel. 10 juta. Dipotong 10 juta. Jadi masa depan lebih suram. Lebih suram. Selama ada Marotta di Inter tenang aja. Nggak juara nggak apa-apa. Gue setuju. Kalau Inter mau juara nggak juara sebenarnya it's okay, it happens ya kan. Cuman gue beda dengan 2 tahun lalu kita udah pernah bahas itu. Tapi tahun ini gue sangat respect sama Inter. Maka dari itu perbedaan tipis sebenarnya untuk gue. Yang juara itu harus yang layak juara. Yang bermain bagus, jangan kayak Spurs. Spurs kemarin sebenarnya nggak layak juara itu. Iya. Tapi MU juga Iya, sama-sama busuk sih anjing. Sama-sama busuk, cuman peluang MU jauh lebih banyak kan. Iya. Dan Spurs mainnya benar-benar parkir bis memang. Iya, benar-benar parkir di luar pakemnya Ance itu. Iya. Semoga kedua tim ini yang benar-benar bermain lebih bagus, dia yang jadi juara. Itu yang gue harapkan. Entah Inter, PSG untuk gue nggak begitu, nggak ada kepentingan juga gue. Cuman karena gue impress dengan gue kan selalu mementingkan permainan. Untuk gue permainan penting banget. Dengan pemain-pemain muda, mereka bisa mempertahankan intensitas tinggi. Kalau Inter ngikutin, nah di situ Inter selesai. Nah, Inter jadi kan Inter dibilang lebih pintar lagi mainnya. Inter kan sedikit peluang tapi efektif. Nah, PSG ini justru menurut gue kebalikannya. Dia begitu banyak peluangnya, tapi banyak yang akhirnya nggak terjadi gol gitu. Tapi saya cukup agak kurang setuju ya. Menurut saya ini dua tim yang karakter sama. Dua tim yang karakter sama. Satu peluang efektif gol. PSG lebih butuh banyak peluang loh. Betul, tapi PSG itu menghadapi tim-timnya juga dengan yang high press. Tapi ketika mereka dapat bola, misalnya saya itu berapa kali tuh ya sama Coach Ripan juga. PSG itu dari awal ya masuk 16 besar terutama karena kalau kita bahas dia sebelum 16 besar itu jelek banget itu. Hampir nggak lolos kan. Nah, itu dia tuh ketika punya 2 pemain di depan dan counter, dia tidak akan melakukan counter. Dia tunggu jumlah pemainnya sama. Jadi kadang balik lagi ke Vitinha. Dia tuh nggak, Inter kan butuh 3 pemain doang kan. Di Marco, Dumfries, Barella. Jadi papan pantul di situ sama Martinez sudah beres tuh. Urusan beres. Tapi kalau ketika dia punya kesempatan counter, dia nahan. Lebih sabar. Jadi lebih sabar main lagi dari belakang. Itu yang tapi mereka punya 2 pemain yang benar-benar bisa merubah perbedaan. pertandingan. Iya. Betul. Dan Inter nggak punya itu. Inter lebih merata. Iya, Inter lebih merata. Inter lebih siapa merata. 2 pemain itu menurut lo? Dembele. Farah sama Dembele. Gue bilang Farah belum ada di level itu loh menurut gue ya. Enggak lah. Bro, masih keren Farah PSG ya. Kalau Anda nonton Serie A, kita lihat Farah Napoli kan. Farah Napoli itu one man show. Nah iya, di Farah Napoli gue setuju. Tapi di PSG lebih dewasa banget iya, ini orang. lebih tim player. Makanya kan? lebih dewasa, betul. Dewasa Nah, banget. justru itu gue bilang efektivitasnya menurut gue di dia PSG nggak buru-buru untuk dribbling ke atas. Tapi dia punya kapasitas untuk melakukan itu. Justru di sini jadinya itu Farah jadi pemain dunia itu baru kelihatan di PSG. Kemarin di Napoli itu pemain yang dia akan sukses nggak sih? Iya. Dia akan sukses nggak sih? Akan sampai mana nih kalau dia cedera ACL misalnya? Tapi kemarin bantu pertahanan di PSG itu Enrique komplit. Enrique maksudnya faktor Enrique itu gede banget. Dembele juga kan? Kita tahu Dembele Barcelona kayak apa. Sampai dia ribut sama Enrique.
di ban dari klub kan, berapa match tidak bermain karena gontok-gontokan sama Enrique. Abis itu damai, dia mau ikut Enrique dan jadi Dembele Mainnya sekarang. dewasa sekarang. Dewasa banget. Itu Jadi, yang Nah itu Inter gue bilang nggak punya pemain yang nilai, which is ya bisa bagus bisa enggak. Lautaro belum ada di level itu. Enggak lah, belum. Karena katanya kadang-kadang jadi salah satu nominasi Ballon d'Or juga kan. Katanya 5 besar, 3 besar. Iya 5 besar ya. Gue nggak ngeliat Lautaro itu bagus, cuman sering kali dia yang harusnya membuat perbedaan di Inter dia failed, terutama di Serie A. Iya. Tahun ini, kalau Ya, Barcelona mah gila lah. tahun ini. Kalau aku Inter itu kuncinya adalah Barella. Barella. Dia betul. ketika lawan Barca, ketika Barella udah nggak mau lari, udah habis, Barca habisin tuh tengah-tengah sampai dapat satu konter Barella lagi, punya kan. peran penting, betul. Barella itu secara bertahan dia juga sebagai porosnya, menyerang juga dia harus jadi temboknya gitu kan. Terutama tahun ini ya. Iya. Tahun-tahun sebelumnya Barella bagus tapi nggak bagus mulu, konsisten. Coach. Tapi di Euro Enggak bagus lah. banget sih. Waktu Konsisten. Italia di juara Euro, ya. iya. Barella tuh Habis konsisten itu. loh. Karena itu dulu kan Barella Chiesa tuh. Tapi Chiesa cedera, nggak beruntung. Enggak, gue expect Barella bisa lebih bagus lagi dan gue merasa bagus tapi nggak berkembang untuk bisa lebih bagus lagi. Iya. Cuman segitu aja Barella. Menurutku karena dia nggak ada partner yang apa ya, yang setipe sama dia di lini tengah kan, karena Hakan sama Miki kan nggak bisa kita Andelin. harap untuk Iya, iya. untuk Iya. mengatur Iya. untuk comeback ke belakang gitu. Hanya Barella lah yang kejar Iya, kan. iya. Masih ingat di zaman mungkin ketika ketika Pep Barcelona tuh Busquets. Iya dia nggak bisa harap Xavi dengan Iniesta untuk turun ke bawah kan. iya. Ya Busquets aja yang sapu semua pemain tuh, kartu kuning lah, kartu merah. Zaman Allegri-nya Vidal Iya. itu poros penting banget itu Iya. untuk Pirlo bisa nyaman. Nah di Inter itu 3 tahun terakhir 2 kali champion, Barella sih kuncinya. Barella kuncinya. Iya. Barella. Pergantian pemain harus tepat. Anda tahu sendiri lah Simone Inzaghi, penyakitnya itu. Tapi gini, kalau Coach juga nonton Derby Milan coach dulu yang Inter udah unggul, terus kemudian 2-1. Milan balik keadaan comeback, kan itu gara-gara ganti pemain Iya. 5 menit Hancur kemudian. langsung. Hancur. Iya. Dia penyakitnya dari Lazio ini orang. Iya. Tapi mulai better lah ya. Enggak, tahun ini juga masih gitu. mulai better. ya lah ya. sekarang udah mulai mendingan. Tapi memang apakah taktikalnya? Tapi Conte pun juga mirip gitu ya. Maksudnya secara taktikal apakah memang harus banget tuh coach? 2 wingnya pasti diganti, gelandangnya pasti diganti. Lo pasti template tuh. Itu aja diganti Iya, sama gitu. Inter bermain template udah berkali-kali gue katakan, tapi template-nya Inter itu berhasil. Enggak, tapi secara Dan stamina template-nya apa emang cantik ya? Enggak, stamina penting. Itulah kalau lu main dengan 3 back, sayap itu dikuasai oleh wing back. Oke, kalau lu di menit 60-70-an, stamina pasti menurun. menurun, total Untuk ya. mempertahankan intensitas, dia harus punya 2 wing back yang selevel. Nah, iya. Pasti diganti kan kalau Inzaghi Pasti kan. diganti. Dumfries pasti diganti. Di Marco aja menit Dan 50 diganti habis kan. dulu masih ingat Hakimi. Iya, Hakimi sama- sampai ngos-ngosan itu Ya, dibikin Conte pasti kayak apa. pasti diganti dan Ya. itu memang benar lebih bisa diantisipasi karena mainnya textbook banget. Betul, karena saya masih ingat pertandingan PSG Arsenal itu Enrique memang the best sih, pintar banget sih. Bagaimana Nuno Mendes itu mungkin cuma sekali apa 2 kali tuh sepanjang 90 menit naik ke atas. Sisanya nggak ada tuh, Saka sampai pindah ke tengah tuh. Dia nggak naikin itu Hakimi doang kan? Hakimi Iya, naik iya. masuk Nuno ke tengah Mendes ke kiri. Iya, iya. Nuno Hakimi lebih Mendes, sering masuk. Dia tetap di belakang. Jadi di belakang itu stabil banget. Biasanya Saka nggak bisa Ya, kemana-mana. itu bapuknya Arsenal juga. Karena nggak ada plan B waktu itu kan ketika kalau gitu. Nuno Mendes emang luar biasa sih, Nah. karena bisa naik kayak Hakimi juga bisa tuh dia ngelakuin Betul, kayak tapi gitu kan ditahan Nggak sama dua-dua, cuman satu aja Satu lebih Hakimi ditahan. aja. Iya, iya. Enggak, tapi di momen-momen di match lain coach, dua-duanya bisa Oh iya, seperti itu. memang Iya, dia iya, iya. main Gila dari dia. situ. Nuno Mendes sering. Iya. Wingback Bukan. yang inverted jadi striker Iya, aja dia makanya ngomongin. itu hebatnya Enrique dan dewasanya pemain juga adalah mau akhirnya kan di backup dia sama Farah kan Iya. untuk jadi double Iya, inilah cover double lah, cover cover. lah Iya. di situ sehingga Farah yang turun Dembele tetap di atas. Yang pertama Dowe juga Iya, iya. tetap di atas, Hakimi Dowe. yang bantu kan. Tapi peran Vitinha penting sih. Wih, Kalau Gol Vitinha Neves juga gila. kalau Vitinha main jelek itu ngaruh banget itu. Anjir ini pertandingan lini tengah Iya. tengah. Nah, secara lini tengah menurut gua ngaruh banget karena Inter kan ya lebih ke apa simple pas ya dia tak ke depan gitu karena kalau dia kan megang bola lama. Ini akan jadi taruhan yang ini nggak sih kayak timpang nggak sih 80-20 30-70 nggak sih secara ball Enggak, possession-nya? enggak. Ball possession ya menurut gua. 60-40. 60-40 ya? Iya. Iya. Karena Tapi aku takut kalau ball possession jadi pegang satu tim banyak jadi membosankan karena
Iya. Ini sabar banget nih, adaptif, sabar. Yang satu juga tunggu doang. Inter selesai. juga bisa pegang bola. Tapi kan Bisa Inter, banget. Inter itu, bisa pegang Inter bola. pernah sempat sampai 79 hampir 79 20-an kalau salah kan waktu sama Barca kan sempat tapi nggak ada whole game gitu kan. Iya ya karena mereka udah nyaman lah kasar. Sampai dikuasai sama Barca unggul baru mereka ngegas. Betul, baru ngegas lagi. Iya kan? Nah itu emang part of the strategy lah. Iya. Tapi Inter definitely punya peluang, maka dari itu gue nggak ngelihat Inter bertahan PSG-nya enggak. Gue melihat ini lebih imbang. Iya. Tapi masalahnya adalah kita takut bahwa dua-dua nggak mau ambil inisiatif. Iya. Karena takut dua-dua punya kecepatan. Gue rasa dua-dua akan ambil inisiatif karena mereka tahu bahwa kebobolan sekali aja bisa fatal. Iya. Iya, tapi selama kosong-kosong dari tiup peluit, selama belum kebobolan tuh, itu tuh akan menjadi menegangkan tuh. Untuk penonton netral akan lebih seru kalau ada gol di bawah Gol menit ke-10. langsung. Iya, betul. Gol cepat keluar tuh, dua-dua. Dua-dua keluar. Lebih berat buat Inter apa PSG kebobolan duluan? Lebih berat, maksudnya siapa yang akan unggul buat duluan ya? buat Kalau PSG. unggul duluan. Kalau PSG kebobolan duluan? Kalau PSG kebobolan duluan berat. Iya. Karena Inter akan lebih Inter nutup lebih- mainnya. Inter kan nggak butuh banyak peluang tuh bisa. Dan cetak yang gol. satu keunggulan Inter ya, pemain-pemain yang ada ini dalam waktu yang lama udah bermain bersama. Iya. Inter nggak banyak bongkar pasang. Iya. Betul. Cuma Iya, tambah betul. bench kan. Turam. Itu keunggulan Inter Iya, di De situ. Vrij, Betul. Acerbi, Bastoni apalagi. Aduh, Ini Acerbi udah sama semua. Iya. Oke, kalau ngomongin dari sisi fokus nih, menarik Mamat ngebahas soal fokus Serie A atau Chelsea. Sebenarnya di final ini kan berarti udah ada hasilnya kan. Pemenang Serie A-nya siapa? Menurut lo, kalau let's say dia gagal akhirnya Serie A, mengganggu secara moral nggak? Kemarin nonton kan yang pas Napoli Parma kan? Nonton. Inter Lazio kan? Nonton. Itu tuh kan Inter tiba-tiba meledak-ledak tuh Iya, waktu ketika tahu, tahu Napoli masih seri. 0-0. Yang menjadi masalah, saya yakin Inter juga akan pintar. Ketika misalnya babak pertama taruhlah Napoli udah 2-0. Iya. Mereka udah nggak akan Rotasi fight ya? sih. Udah rotasi tuh. Lepas Udah tuh. yang buat final dikeluarin semua tuh. Karena mau kejar apa lagi kan? Kalau babak pertama udah 2-0, Iya. Napoli main di kandang. Tapi kalau sampai babak pertama misalnya sampai menit 60 dengar kabar Napoli belum ngegolin, Inter udah unggul, mereka mau nggak mau fight sampai habis dong. Iya. Iya. Itu yang bahaya. Atau mungkin nggak Inter ngerotasi dulu, baru ketika ngelihat Napoli ternyata nggak bisa ngegolin atau kebobolan, dia baru masukin Bisa pemain jadi bintang sih, gitu. bisa jadi. Oh, Tapi tadi ada beberapa komunitas gue lihat, bukan komunitas, akun-akun yang fanbase Inter tuh, perkiraan formasinya tuh yang cadangan-cadangan, Zalewski, iya, Taremi. selalu 5-5 tuh. Iya, Selalu 5-5. 5-5. Gua kalau jadi itu tetap gue turunkan yang terbaik. Ya, karena masih ada jeda seminggu ya. Bener, mending lu tunggu hasil Napoli. Kalau bener, kalau Iya. 2-0 menit 60 tarik aja. Tarik aja udah. Abis babak pertama itu tarik 2. Karena lu nggak bisa simpen pemain 2 minggu terus berharap dia main bagus. Pemain butuh irama bermain juga. betul. Oke. Karena Tapi 50-60 menit di cukup. Prancis PSG udah juara dari 2 minggu lalu ya. Iya. Itu 2 pertandingan terakhir masih Full team. Masih full team. Full Iya, team karena harus menjaga match diturunkan. fitness. Tapi Iya. dia akan tarik tuh ke Farah, dia tarik menit 60. Iya. dia tarik. Tapi mereka startnya full team. Iya. Masih menjaga ritme lah. Mereka masih punya final Copa loh. Siapa? Iya, si PSG. Oh iya, PSG. Copa PSG kemungkinan Prancis. triple. Ya weekend ini ya. Kemungkinan treble. Berarti lo menjagokan Inter, Aku coach menjagokan PSG. dikit unggulkan Sedikit. Inter. Sementara ini ada apa namanya Tapi tahu cocokologi lah ya. kan, Marotta kan cocokologi. Iya, Dua cocokologi. kali kalah final. Allegri dua-duanya ya? Iya kan Allegri dua-duanya kan? Dan selalu fondasinya dari Conte. Iya, fondasi Conte. Conte fondasi dilanjutkan Allegri. Ini Conte fondasi, Simone Inzaghi lanjutin. Cocok lagi. Iya, anjing. Dan selalu Marotta di baliknya. Marotta lagi. Dan selalu gagal. Yeay! Mitos soal kota Gagal, Munchen nih. gagal. Jika partai final diadakan di kota Munchen selalu mengeluarkan juara baru. Terbukti dalam 4 edisi final di Munchen, Forest lawan Malmo, juaranya adalah Forest, juara baru tahun 78. Kemudian Marseille lawan Milan tahun 93, Marseille yang juara. Dortmund jadi juara baru waktu lawan Juve tahun 97. Dan Chelsea juara waktu lawan Bayern tahun 2012. Sekarang juara baru juga. PSG ya. Ada sebuah pepatah rekor ada untuk dipecahkan. Nah ini akhirnya Inter Lu ngomong juga kemarin pas MU juga ngomongnya gitu. Gue bilang sama dia, Mat. Kan gue siaran offside dulu. Ji, Pojokan, lihat. anjing. 8 match terakhir MU nggak pernah menang lawan Spurs, betul. Ya. Seri kalah. Iya. Nggak, kali ini akan menang, akan terpecahkan. karena kan di Eropa nggak pernah kalah. Tapi supaya aku kalau sebagai fans MU, saya akan murka dengan yang namanya Ance Postecoglou. Bayangin loh, Ance itu dia tidak mau meninggalkan idealismenya kecuali lawan MU. Iya.
Dan di Liga Inggris juga begitu kan? Iya. Di press, Casemiro blunder tuh, yang waktu di Old Iya, tapi Trafford. menang kan? Itu dia maksudnya. Iya. Kenapa tim lain kok nggak mau adaptif kalau lawan MU kok adaptif? Gue sampai nonton beberapa pertandingan 2-3 pertandingan Spurs sebelum lawan MU tuh. Lah kok dia mainnya masih kebuka begini, giliran lawan MU parkir bis ya anjing nih. Berarti emang udah menghalalkan yang penting yang menang anehnya nih. adalah Amorim yang tidak belajar. Iya. Kok udah tahu Amorim Ance main itu begitu? aja. Iya. Dari match pertama sampai match terakhir itu 3-4-3 aja. Maino dimasukin menit 90, Iya. tapi strateginya udah crossing. Gitu Ngapain doang. Maino? By the way, Mending Lindelof taruh depan. By the way, tadi ada match Marseille lawan AC Milan. Milan 93. 93. Lu udah nonton bola belum? Belum lah Belum anjir. lah, kita berdua belum. Nah gue baru nonton bola yang juara yang Dortmund Ini Juve gue tuh. cerita sama lu. Gue nonton match ini dan gue masih inget. Langsung apa di TV? Nggak di TV Oh di lah. TV, oke. Di match ini AC Milan itu untouchable. Oh. Untouchable. Semua mengunggulkan AC Milan dengan trio Belanda. Iya. Lawannya Marseille pula. Lawannya Marseille. Iya. Cuma kali siapa? Jean-Pierre Papin. Yang Papang. Dan akhirnya bisa menang. Sama Boli kalau nggak salah. Juara. Desai juga mungkin ya, lupa. Oh iya Desai. Abis itu Iya. makanya ke Milan kan. Iya, nggak iya lama ya. Desai. Akhirnya juara. Itu bener-bener match di mana Tidak bisa diprediksi. yang nggak bisa diprediksi itu. Iya. Unbelievable itu match. Gue masih inget banget. Dan katanya kabarnya Marseille lagi bangun patung juara itu untuk membuat reward kepada PSG supaya di kita juara, kalian nggak akan. Kalau PSG nggak juara sih berat tuh buat dia tuh pasti ya. Buat Marseille akhirnya bisa ngebantuin PSG ya. Itu kan dua tim yang Bersaing. rivalitas. Iya. Rivalitas, Dan ya. tahun ini di Liga Prancis juga bersaing, tapi ya terakhir-terakhir udah nggak bisa. nggak ada persaingan mau. Tapi De Zerbi bagus. Oke. Oke, itu dia. Inter dan juga PSG kita lihat nanti di final siapa yang menjadi Raja Eropa pada tahun ini, dan kita akan ke segmen Waterback dari survei AI. AI Katro. Ini nama juga AI. Andi Cole. Mana sih Nicole? Andi Cole dalam itu gelas Ya, Anda. anjing dikobok deh gua. Lah, Anda yang lempar, Apa namanya? Karena masih dilap dulu. temanya Liga Champions. Nanti kita akan masih ngomongin Liga Champions, oke? Oke. Andy. Lalu ya. Mas Andi. Dulu. Ah, Ya tai lah. Allahu Akbar. Emang goblok lu. MU. MU, tunggu. Lu pilih. Pilih apa? Iya, Gua. pertanyaannya Oh, dulu. pertanyaan lu ya. Pertanyaannya adalah 5 final terbaik Liga Champions versi AI. Anjing. Ayo. Yang paling berkesan buat Gue ambil apa lempar? Ambil. Ambil. Ya. Ambil, oke. Pertama siapa menurut lo? Apa lawan apa? MU Munchen. MU Munchen berarti tahun 98. 9. Ya. Iya. Oke, MU Munchen. Ada apa tidak? Survei membuktikan. Ada di nomor 2. Itu dia, dengan poin 40 MU Munchen di Barcelona. Kemudian coach, Ini mah disapu bersih. Barca MU. Barca MU tahun berapa itu? Yang 2008, 9, 2009. Yang terakhir. 2009. Itu mah gak seru anjing. 9 Barca apa MU. 11 ya? Survei membuktikan. Ini ada Ronaldo Messi berarti. 11, iya. Nggak ada. Nah, kan? Nggak ada. Lempar ya. Tai. Miracle of Istanbul, Liverpool AC Milan. Oh iya. Itu dia. Miracle of Istanbul. Bener. Liverpool AC Milan. Kita lihat survei membuktikan. 1 itu. Iya. Iya, satu Bener-bener. memang paling Lupa, 3-0, itu emang 3-3 top itu. anjir. Oke, berikutnya Mat. Udah unggul lagi dia. Iyalah. Berikutnya, Real Madrid Atletico Madrid, Sergio Ramos Ya, 90 plus udah 3. pasti. Oke. Itu tahun berapa ya? Gue lupa deh. 2000 habis 17 ya? 2014, oke. Real Madrid lawan Atletico Madrid. 2014, survei membuktikan Ada. Ada. Kok bisa Seru. ada? Menit terakhir. Menit terakhir. Coach. Menit terakhir itu seru banget. Ya, saya udah unggul nih. Itu Udah dia. unggul nih. Kemudian, apalagi Mat? Apalagi ya, bentar. MU Barca keren loh itu. Untuk fans Barca mungkin. Ya. Barcelona Arsenal 2006. Barcelona Arsenal 2006. Arsenal dikadalin tuh. Oh itu yang kartu merah. Seru Ada. sih. Menurutku seru sih. Nggak seru, udah 10 pemain itu. Oke. Barcelona Arsenal 2000 berapa? Itu 2006. 2006. Survei membuktikan tidak ada. Ayo coach, kesempatan lo. Kesempatan tuh Terakhir. ambil tuh 30 poin biar jadi 70. Kurang ginkgo biloba nih, harus muter-muter otak lagi nih. 10, 9,
9. Ya itu, Marseille lawan AC Milan itu. Marseille lawan AC Milan. Kayaknya AI-nya nih Gen Z nih kayaknya belum nonton ya. Apakah ada Marseille lawan AC Milan tahun 93? Survei membuktikan. Masih tidak ada karena ya. AI-nya Gen Z pasti nih. Bentar ya. Udah. Belum tahu apa. Ayo. Kok bisa gue lagi? Harusnya enggak. Dua deh. kali Kan 2 kali. Kan Ada aku 1 2 kesempatan. kali. Kalau AI kan gitu. Bentar ya. 10. Bentar dulu. Baru itu 18, 17. Ya. Oh, tuh ada waktunya ya. 14. Lamaan, Keles. 13. Real Madrid Liverpool. Real Gareth Madrid Bale. Liverpool. Oke, Gareth Bale. Oke. Iya. Yang berarti yang salah cedera. Ya. Yang Real Madrid, Karius. Karius. Liverpool, ada apa tidak sudah membuktikan? Tidak ada. Oke. Berarti sisanya kita lihat Chelsea, MU, Moskow. Milan, Liverpool 2007. Milan Liverpool seru apa itu 3-0? Apa serunya? Iya. Yunani. Enggak lah, katro. 10 poin Milan, Liverpool, Chelsea, MU 2008. Oke, lanjut. Moskow. Adu penalti Next. ya benar. Berarti sementara Mamat mimpin dengan 80 80 poin. poin. Menghadapi Koci yang 40 poin setengahnya. Oke, kita next ke Coach udah comeback dari liburan masa belum fresh juga sih. pertanyaan selanjutnya. Ini AI lawan gua anjing. Berhubungan dengan Lawan saya juga ya. 5 penjaga gawang dengan performa terbaik di UCL versi AI. Oke, tadi kan Koci duluan, sekarang berarti Mamat duluan. 5, Penjaga gawang dengan performa terbaik di UCL. Mau ambil apa lempar? ambil. Ambil. Karius. 5 5 penjaga gawang. Nelson Dida 2003. Nelson Dida. 2003. Ini AI Gen Z. Oke. Tahu. Nelson Dida. Itu Coba sangar membuktikan. Ada Dida. Itu Dida sangar. ada. Itu Dida sangar, coach. Itu kan yang penalti dia selamatin banyak gitu. Dan di 0-0-nya juga Iya. Dida selamatin semua. Oke, tuh. next. Next ya. Nelson Dida. Anjir lah. Peter Cech. Peter Cech. 2008 Chelsea. 2008 Chelsea. Oke, Peter Cech. Chelsea. Ada apa tidak? Survei membuktikan. Anjir. Tidak ada, coach. Anda juga kaget kan? Gue juga Tarik kaget. muka. Tapi kalau 2008 yang mana ya? Kan MU dia kalah. Anjir. Yang itu kali yang lawan Munchen 2012. Iya kan 2012 gitu. Iya. Tapi ini nggak perlu pakai tahun ya, lebih ke Siapa aja? nah, kipernya siapa? Van der Sar. Van der Sar. Kita lihat Van der Sar Manchester United apa ya? 99. Apa Ajax lagi jajan. Van der Sar Manchester United. Ada apa enggak? Survei membuktikan? Salah. Tidak ada Oke. juga. Apakah Mamat bisa sapu bersih atau Koci punya kesempatan sekali lagi? Anjir. Jersey Dudek. Jersey Dudek dengan begini yang tampilannya di adu penalti. Ya. Jersey Dudek Liverpool. Survei membuktikan. Tidak ada nih, nggak ada. Gue aja kaget nggak ada Jersey Dudek. Bajingan emang. Padahal tuh jago. Courtois. Thibaut Courtois Real Madrid. Ini dia. Thibaut Courtois. Survei membuktikan. Woi, mantap. Anjing nggak ada. Cuma saya. Siapa Ada. dong? Oh, sama lagi. kasih Oke. berarti aku dong. Ya sekali lagi. Oh iya bener, Mamat masuk sekali lagi. Bener. Ya, aku dong berarti ya. Aku Terakhir. ya. Nah. Ada Dia satu. gue juga sekali lagi Iya, lu dong. sekali lagi bener. Ada satu tapi AI udah nangkep belum ya? Oliver Kahn 2000 Valencia. Oliver Kahn, Valencia, lawan Valencia, Iya. Bayern Munchen. Ini dia. Survei membuktikan. Tidak ada. Oke, coach. Lu dari awal dong. Nggak, gila. Giliran udah balik baru Bentar, clue. Gila, Eropa pakai clue sih Waktu. keterlaluan sih. Bentar. Waktu. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Casillas. Iker Casillas, Saint Iker. Apa ada atau tidak survei membuktikan? Iker Casillas, 3 UCL, ribuan penyelamatan penting anjing nggak penting banget, ribuan penyelamatan pentingnya nggak bisa disebut itu ya. 3 UCL ya betul. Coach ada lagi nggak? Ini udah waktu lu sisa bersih, Mamat udah nggak bisa kesempatan lagi. Siapa ya? Gila sekian banyak kiper. Kipernya Barca itu yang kecil. Victor itu siapa? Valdes. Valdes. Itu apa jagonya anjing? Ya, Oke, nggak tahu. Victor Valdes, survei membuktikan. Thailand. Ini ya, Keylor Navas ya? Ya, itu Juve ada tuh. Keylor Navas, terus ada Manuel Neuer. Neuer. Yang gue kaget ada Gigi Buffon. Walaupun belum pernah juara, tapi dia ada di
versi Iya, AI ini ya. apa ya indikatornya ya? Aneh nih, gua agak Ada aneh yang nih. indikator juara, ada yang indikator apa? Udah nggak usah banyak Oke, cincong. Iya. sementara Lah kan coach saya masih unggul. 10 poin doang. 10 poin bedanya. Mamat Siapa yang- 100, coach 90 poin. Oke. Beda 10 aja. Kita terakhir penentuan pemenangnya. Apalagi nih pertanyaannya. 5 pemain Ajax paling populer vs Juventus tahun 96 versi anjing. Sebenarnya gua belum nonton bola ini anjing. Patrick Kluivert. 5 pemain Ajax paling populer vs Juventus tahun 96. Tapi ini gampang sih emang. Patrick Kluivert. Golden Age-nya. Oke. Patrick Kluivert, survei membuktikan. Wih, ada Coach Patrick main padel sekarang, Coach Patrick. Oke. Van de Sar. Van de Sar. Survei membuktikan. Van de Sar. Anjing nomor Bajingan, 1. pertanyaan macam apa ini? Ayo, apa lagi Coach? Edgar Davids. Edgar Davids, Pitbull. Survei membuktikan. Astagfirullah. Masih ada nama-nama tenornya. Sabar bersih aja coach, sudah coach aku dukung nih. Aku dukung coach nggak bisa aku kasih clue nih. Coach nggak bisa aku kasih clue. Fedorov. Sedorov, oke, Clarence Sedorov. Survei membuktikan. Tidak ada. Oke, Mat, waktunya lo. Jangan mengejar. manen. Jari Litmanen, survei membuktikan. Dari Finlandia. Oh iya. Ada Jari Litmanen. Oke, Udah terakhir nggak nih. bisa Kok juga. Fedorov enggak? Cari Litmanen. Anjir itu. Udah kalah sih, cuman Udah ya. kalah kau. Lumayan untuk bisa memperkecil ketinggalan beda 60 nih. Stam Ajax gak sih waktu itu? Enggak tahu, pikir dulu. Udah kalah aku coach, kasih tahu. Enggak. Oke, lo harus jawab. Rijkaard. Hah, Rijkaard? Enggak Rijkaard dong. lawan Milan. Rijkaard tadi iya, udah Iya, pindah. lawan Milan. Udah pindah. Overmars. Sabar. Overmars. Overmars. Oke, Mark Overmars, survei membuktikan. Enggak sih. Dia Barca coach. Enggak, belum. Di Arsenal nih dia. Belum masih. Enggak. Oh, 96 belum. Iya, belum. masih Siapa di- satu? Siapa nomor 5? Sur, kita lihat satu nama yang belum. Frank de Boer. Anjir, Antara pikir de Boer back malah bersaudara. kenapa pikir Ya, Jamstam. berarti kali ini Waterway dimenangkan oleh Coach Justin. Berapa? Oke. Kembali dari Amerika. Tolong ya, pertanyaan terakhir netral aja, jangan Anjing Belanda jangan banget. begitu. Udah gitu giliran beliau. Udah gitu tahunnya yang 96 lagi Iya. anjing banget itu. Ya itu dia dari Bisa aku jawab beberapa sih, tapi ya gimana ya pertanyaan macam itu ya. Dari Verus kali ini gue highlight sedikit, gue recap dari segmen pertama tadi di mana membicarakan soal final UCL antara Inter Milan dan PSG. Mamat bilang dari strategi PSG maupun Inter adalah bermain cepat dan agresif. Sigap tutup sayap Inter Milan, kemudian fokus di babak kedua karena PSG di babak kedua suka kendor dan tidak boleh ada pemain yang cedera di latihan menuju final. Kemudian Koci bilang Inter harus bermain cepat dan agresif, kemudian bertahan di daerah sendiri dan juga counter yang cepat serta tepat dengan efektivitas tinggi. Itu dia. Dan Koci menjagokan PSG yang juara, sementara Mamat menjagokan sedikit Inter yang juara. Itu dia. Kemudian dari Waterbeek. Tuh fans Inter, aku jagoin tuh. Tumben ya, Marotta Family. Jagoin tuh, awas aja kena jinxnya Marotta 2 kali final. Tapi lu udah bacain cocokologinya Marotta. Dan sama, selisih 1 tahun. Iya. Juara Atletico Madrid. Iya. Itu 2015, Iya. habis itu 2017-nya kalah sama Barcelona kan. Iya. 2016-nya nggak masuk final. Iya. Sama persis. Jeda setahun. Oh, ini juga Sama ya 2 tahun persis. lalu final. Ini jeda nggak, final lagi. sekarang final lagi. Sementara segmen water break dimenangkan oleh Coach Justin dengan unggulan poin 200 lawan 130. Jauh banget tadi ya. Ya terakhir 5 pemain Ajax. Kalau gitu 5 pemain Juve kalau Ya. buat. Berarti Inter kalau nggak juara ini 0 kelar ya? Trofi udah kelar nih, makanya pusing kepala gue nih. Dan pastinya Sobat Sporty kalian boleh tulis komen di kolom komen kalian mau pembahasan apa yang menarik, karena juga memasuki summer nih, liga sudah berakhir, mungkin kalian bisa ngasih ide-ide bahasan apa yang seru untuk diperdebatkan antara coach dan juga Mamat ataupun siapa tamunya di sini. Oke, akhir kata saya Maju Surono dan juga Mamat Alkatiri dan juga Coach Yasin undur diri. Sampai jumpa di versus berikutnya. Bye bye semuanya. Bye.